nggak sih kamu merasa ragu sama diri sendiri padahal kamu sebenarnya mampu? Yuk, hari ini kita bahas tentang percaya diri. Dalam kehidupan sehari-hari, percaya diri adalah salah satu sikap yang sangat penting. Kenapa? Karena percaya diri artinya kita yakin sama kemampuan diri sendiri dan berani menghadapi tantangan baik yang gampang apalagi yang sulit. Orang yang percaya diri itu, pertama, nggak gampang menyerah. Kedua, tetap positif meskipun gagal. Dan terakhir, tahu bahwa kegagalan itu bagian dari proses belajar. Dengan percaya diri, kita bisa lebih berani bicara, lebih mantap ambil keputusan, dan berkembang jadi versi diri kita yang lebih baik. Dan ternyata percaya diri itu ada berapa jenis loh. Yang pertama, self-concept. Ini tentang bagaimana kita melihat diri kita sendiri, tentang siapa kita, apa nilai kita, dan bagaimana kita menggambarkan identitas kita. Yang kedua, self-esteem. Soal seberapa kita menghargai, mencintai diri sendiri, kita merasa kita punya nilai yang pantas untuk dihargai. Yang ketiga, self-efficacy. Seberapa yakin kita bisa menyelesaikan tugas atau menghadapi tantangan. Terdapat dua jenis, untuk kemampuan secara umum maupun secara spesifik. 4. Self-confidence, yaitu gabungan dari self-esteem dan self-efficacy. Artinya, kita yakin bahwa kita mampu dan pantas untuk sukses. Jadi, percaya diri itu bukan sekedar berani tampil, tapi juga tentang bagaimana kita melihat, menghargai, dan mempercayai diri sendiri dalam berbagai situasi. Pernah nggak kamu gagal ngerjain tugas dan jadi ragu sama kemampuan sendiri? Yaps, itu bisa jadi karena self-efficacy kamu lagi menurun. Sekarang kita bahas apa aja sih faktor yang mempengaruhi self-efficacy atau keyakinan kita terhadap kemampuan diri sendiri. 1. Pengalaman pribadi baik sukses maupun gagal. Kamu pernah berhasil ngerjain tugas yang sulit atau mencapai target, kamu pasti lebih percaya diri buat mencoba lagi. Tapi kalau sering gagal tanpa tahu kenapa, lama-lama kamu bisa ngerasa, aku memang gak bisa. Padahal bisa jadi cuman kurang strategi atau butuh belajar dari kesalahan. 2. Umpan balik dari orang lain seperti kata-kata dari orang lain yang berpengaruh besar. Misalnya, kamu pasti bisa, keren lo Mia, lo pinter banget. Kalimat sederhana kayak gini bisa ningkatin kepercayaan diri banget loh. Tapi sebaliknya, komentar negatif terus-menerus kayak, kamu mah gak bakal bisa bikin mental drop atau rasa kepercayaan diri hilang pelan-pelan. Yang ketiga, keberhasilan dan kegagalan kelompok. Kalau kelompok kamu berhasil menyelesaikan proyek bareng-bareng, kamu pasti ngerasa, wah, aku ternyata bisa ya. Tapi kalau kelompok gagal, meskipun bukan karena kamu, kadang tetap bikin kamu ikut merasa gagal juga. Jadi, self-efficacy itu dipengaruhi banyak hal. Yang pertama, pengalaman pribadi. Yang kedua, kata-kata orang lain. Dan terakhir, kerja tim. Setelah kita mempelajari dasar pentingnya mengenal diri sendiri, sekarang kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang karakteristik individu yang memiliki kepercayaan diri. Materi ini penting banget, karena kepercayaan diri ini adalah salah satu kunci untuk bisa berkembang dalam kehidupan pribadi, sosial maupun profesional. 1. Karakteristik individu yang memiliki kepercayaan diri. Menurut Fatima tahun 2006, ada beberapa ciri orang yang mempunyai kepercayaan diri yang sehat atau proporsional. Artinya, kepercayaan diri yang tidak berlebihan, tapi juga tidak kekurangan. Nah, berikut adalah karakteristiknya. Yang pertama, percaya pada kemampuan diri sendiri, tanpa harus menunggu pujian atau pengakuan dari orang lain. Yang kedua, tidak gampang ikut-ikutan hanya supaya bisa diterima oleh orang lain atau kelompok. Yang ketiga, berani menghadapi penolakan dan tetap tenang meskipun tidak semua orang sependapat dengannya. Yang keempat, mampu mengendalikan diri dan emosi, nggak moody, nggak gampang marah, tetap tenang walaupun keadaan tidak sesuai harapan. Yang kelima, percaya bahwa keberhasilan maupun kegagalan tergantung dari usaha sendiri, bukan karena nasib semata. Yang keenam, selalu memiliki pandangan positif baik terhadap diri sendiri, orang lain maupun situasi sekitar. Dan yang ketujuh, punya harapan yang realistis. Ketika harapan tidak tercapai, dia tetap kuat dan tidak mudah menyerah. Dari ciri-ciri tadi bisa kita lihat bahwa orang yang percaya diri itu bukan berarti sombong. Justru sebaliknya, mereka adalah orang-orang yang mengenal, menerima, dan menghargai diri sendiri dengan cara yang sehat dan positif. Yang kedua, akibat kurang percaya diri, lalu apa yang terjadi kalau seseorang tidak punya kepercayaan diri? Kepercayaan diri yang rendah bisa berdampak besar loh dalam kehidupan sehari-hari. Ini dia beberapa akibat yang sering muncul jika seseorang kurang percaya diri. Yang pertama, tidak punya keinginan, tujuan, atau target hidup yang jelas.
dan diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, sulit membuat keputusan secara tegas dan cepat. Yang ketiga, mudah frustasi atau cepat menyerah saat menghadapi tantangan. Yang keempat, kurang motivasi untuk berkembang sehingga cenderung malas atau hanya setengah-setengah dalam berusaha. Kelima, sering gagal menyelesaikan tugas atau bekerja tidak maksimal. Yang keenam, merasa canggung saat berinteraksi dengan orang lain. Yang ketujuh, kesulitan untuk menyampaikan pendapat atau mendengarkan orang lain dengan meyakinkan. Yang kedelapan, seringkali punya harapan yang tidak realistis dan sulit menerima kenyataan. Yang kesembilan, terlalu perfeksionis, ingin semuanya sempurna tapi malah jadi stres sendiri. Yang kesepuluh, terlalu sensitif, mudah tersinggung dan mudah merasa cepat tersakiti. Sebaliknya, orang yang punya kepercayaan diri yang baik adalah mereka yang punya perasaan positif terhadap dirinya sendiri, punya keyakinan yang kuat dan benar-benar tahu apa kemampuan mereka. Mereka bukan hanya sekedar merasa bisa, tapi tahu bahwa mereka bisa karena sudah punya pengalaman dan perhitungan yang matang. Dengan bekal kepercayaan diri seperti ini, seseorang bisa menghadapi tantangan hidup yang lebih siap, lebih tenang, dan tentunya menjalani hidup dengan lebih maksimal. Jadi teman-teman, mari kita renungkan, apakah kita sudah punya kepercayaan diri yang cukup atau masih sering merasa ragu dan takut? Ingat, percaya diri bukan sesuatu yang instan, tapi bisa dibangun dan dilatih. Mulailah dengan mengenali diri, menghargai usaha kita, dan terus belajar dari setiap pengalaman. Dampak positif dari percaya diri. Teman-teman, percaya diri itu bukan soal kelihatan berani ngomong atau tampil di depan umum. Lebih dari itu, percaya diri bisa berdampak besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Percaya diri bisa bikin kita lebih optimis, lebih siap menghadapi tantangan, dan jadi punya semangat untuk sukses. Karena semuanya berawal dari kemauan yang kuat dalam diri sendiri. Menurut Weinberg, ada beberapa dampak positif dari sikap percaya diri, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, emosi. Kita jadi bisa tetap tenang dan bisa mengendalikan diri saat menghadapi tekanan. Misalnya, saat ujian, kita gampang panik, tetap fokus dan bisa mengerjakan soal dengan tenang. Yang kedua, konsentrasi. Percaya diri membuat kita lebih mudah fokus pada tujuan tanpa terganggu oleh hal-hal di sekitar. Contohnya, waktu presentasi di depan kelas, meskipun ada suara bising di luar, kita tetap fokus menyampaikan materinya. Yang ketiga, sasaran. Kita berani menetapkan target yang menentang dan siap berusaha keras untuk mencapainya. Contohnya, kita ikut lomba yang sulit karena yakin dengan kemampuan kita sendiri. Yang keempat, usaha. Percaya diri bikin kita nggak gampang menyerah, tapi terus berjuang untuk sampai berhasil. Contohnya, kalau gagal ujian, kita jadi lebih giat belajar dan tidak putus asa. Yang kelima, strategi. Kita mau terus mencoba berbagai cara baru dan berani ambil risiko untuk dapat hasil yang terbaik. Contohnya, ketika tugas sulit, kita cari metode belajar yang berbeda sampai ketemu yang paling efektif. Yang keenam, momentum. Percaya diri membantu kita mengambil waktu yang tepat untuk bertindak dengan semangat dan keyakinan. Contohnya, kita berani mendaftar ikut organisasi karena yakin bisa aktif dan berkontribusi. Jadi teman-teman, kita bisa lihat bahwa percaya diri membawa banyak dampak positif, mulai dari mengatur emosi, meningkatkan fokus, sampai membantu kita mengambil keputusan yang penting. Dengan sikap percaya diri yang sehat, kita bisa menghadapi hidup yang lebih semangat, lebih siap, lebih berani untuk berkembang. Menurut ahli psikologi Gloucester, orang yang punya kepercayaan diri yang sehat dan positif punya 5 aspek utama. Apa aja sih? Yang pertama, keyakinan akan kemampuan diri. Orang yang percaya diri tahu apa yang bisa dia lakukan. Misalnya nih, kamu ditunjuk untuk presentasi kelompok. Kalau kamu udah belajar dan mengerti materinya, kamu pasti lebih tenang dan yakin pas maju ke depan kelas. Contohnya, aku ada latihan presentasi 3 kali. Aku bisa jelasin bagian aku dengan jelas. Itu contoh keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri. Kedua, optimis. Optimis itu artinya melihat sisi positif. Walaupun lagi nggak enak, orang yang percaya diri nggak gampang nyerah kalau gagal. Contohnya, ujian kali ini nilainya jelek banget. Tapi nggak apa-apa, aku belajar lagi. Ujian berikutnya pasti lebih baik. Optimis seperti inilah yang bikin kamu terus maju. Ketiga, objektif. Orang yang percaya diri bisa melihat masalah secara fakta, bukan karena emosi. Jadi, nggak gampang baper ataupun menyalahkan orang lain. Contohnya, oke, nilai kelompok ini kurang karena kurang koordinasi. Yuk, perbaiki komunikasi di tugas berikutnya. Ini adalah sikap objektif. Fokus ke solusi, bukan drama. Keempat, itu bertanggung jawab. Kepercayaan diri ini bisa bikin kita berani untuk mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Bukan malah kabur ataupun nyalahin orang lain. Contohnya, maaf ya, aku lupa kirim laporan tepat waktu. Aku akan perbaiki sekarang.
biar nggak terulang lagi. Terakhir, yang kelima, rasional dan realistis. Orang yang percaya diri tahu batas kemampuannya, tapi tetap semangat mencoba hal baru dengan perhitungan. Contohnya seperti ini, aku belum pernah nih jadi ketua acara, tapi aku bisa mulai belajar dari wakil dulu. Nanti kalau udah siap, aku ambil tantangan yang lebih besar. Itu rasional dan realistis, nggak nekat, tapi juga nggak takut mencoba. Siapa di sini yang pernah merasa ragu dengan diri sendiri atau takut berbicara di depan orang banyak? Jangan khawatir, kamu tidak sendirian. Semua orang pernah mengalami hal itu. Tahukah kamu, rasa percaya diri itu bukan sesuatu yang datang begitu saja. Ada banyak faktor yang mempengaruhinya, baik dari dalam diri kita maupun dari luar. Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya kepercayaan diri ada dua faktor. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal adalah hal yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah konsep diri. Ini adalah cara kita memandang dan merasakan diri sendiri secara fisik, sosial, dan psikologis. Kalau kamu yakin bahwa kamu bernilai, maka kamu akan lebih siap menghadapi tantangan hidup. Ingat, bagaimana kamu melihat dirimu, itulah yang akan menentukan bagaimana dunia memperlakukanmu. Yang kedua adalah harga diri. Harga diri adalah penilaian kita terhadap diri kita sendiri. Orang yang punya harga diri tinggi akan merasa layak, mampu, dan pantas dihargai, sehingga kepercayaan dirinya pun kuat. Ketiga adalah kondisi fisik. Meskipun bukan segalanya penampilan atau kondisi fisik yang bisa mempengaruhi rasa percaya diri. Yang penting adalah bagaimana kita menerima, merawat diri sendiri, bukan harus selalu sempurna menurut standar orang lain. Yang keempat adalah pengalaman hidup. Menurut Loster, pengalaman yang mengecewakan justru sering menjadi sumber rasa rendah diri, terutama jika seseorang tumbuh tanpa rasa aman, kurang kasih sayang, atau kurang perhatian. Tapi, pengalaman buruk bukan akhir dari segalanya. Itu bisa menjadi pelajaran dan batu loncatan untuk bangkit. Yang kedua, faktor eksternal. Sekarang, mari kita bahas faktor-faktor eksternal, yaitu hal-hal yang berasal dari luar diri kita. Yang pertama adalah pendidikan. Semakin tinggi dan baik pendidikan seseorang, maka semakin besar pula kepercayaan dirinya. Pendidikan memberi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang memperkuat rasa mampu. Yang kedua adalah pekerjaan. Pekerjaan yang sesuai dengan penghasilan yang stabil akan menumbuhkan rasa aman, rasa mampu, dan pencapaian. Semua itu sangat berpengaruh dalam meningkatkan kepercayaan diri. Yang ketiga adalah lingkungan dan pola asuh. Lingkungan yang suportif, terutama dari keluarga, sangat penting. Anak yang dibesarkan dengan kasih sayang, penerimaan, dan tanpa perbandingan akan tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri. Sebaliknya, lingkungan yang suka merendahkan, membandingkan, atau mengabaikan bisa mengikis kepercayaan diri seseorang. Jadi, kepercayaan diri tidak muncul begitu saja. Ia bentuk dari pikiran kita, pengalaman kita, dan juga lingkungan kita. Tapi kabar baiknya, apapun latar belakangmu, kamu bisa membangun mulai sekarang. Kenali dirimu, hargai dirimu, dan pilih lingkungan yang mendukung pertumbuhanmu. Kepercayaan diri adalah kunci penting dalam meraih kesuksesan. Bukan hanya orang yang pintar secara akademis atau ber-IQ tinggi yang berhasil, tapi mereka yang punya semangat, antusias, ketekunan, dan kerja keras. Mereka yang punya keyakinan dalam diri sendiri. Kesuksesan seringkali ditentukan siapa yang berani mencoba, bukan siapa yang paling sempurna. Berikut teknik dan tips membangun kepercayaan diri. Sekarang, mari kita bahas kiat-kiat sukses membangun kepercayaan diri yang bisa langsung kamu terapkan dalam hidup sehari-hari. Yang pertama, terima tanggung jawab. Penelitian menunjukkan orang yang sukses adalah mereka yang berani mengambil tanggung jawab, bukan yang lari dari masalah. Tanggung jawab membuatmu dewasa dan dipercaya. Yang kedua, kembangkan nilai positif. Jangan meremehkan kekuatan kata-kata. Ubah pikiran negatif jadi afirmasi positif. Contohnya, misalnya ada kata-kata saya tidak bisa menjadi saya bisa belajar dan mencobanya. Yang ketiga, kenali potensi diri. Setiap orang punya kelebihan. Coba tanya pada orang terdekat, ikut psikotes, atau konsultasi pada ahli. Potensimu adalah senjata terbaikmu. Yang keempat, berani ambil resiko. Rasa takut akan selalu ada, tapi jangan biarkan ia mengikatmu. Ambillah resiko yang masuk akal. Ingat, lebih baik gagal mencoba daripada menyesal karena tidak pernah berani. Yang kelima, tolak saran negatif. Hindari orang-orang yang selalu berkata, nggak mungkin kamu bisa. Mereka bukan cermin masa depanmu. Pilih lingkaran yang mendukung pertumbuhanmu. Yang keenam, ikuti saran positif. Bergaulah dengan orang-orang optimis, karena percaya diri itu bisa menular. Jika kamu dikelilingi oleh orang-orang yang percaya padamu, kamu akan belajar percaya pada dirimu sendiri. Yang ketujuh, jadikan keresahan sebagai kawan. Gelisah, gugup, itu bukan musuh. Itu tanda bahwa kamu peduli dan sedang menantang dirimu. Gunakan rasa itu sebagai energi untuk fokus dan bersiap
siap lebih baik. Ingatlah, kepercayaan diri bukanlah bakat lahir, tapi kemampuan yang bisa dilatih. Tidak perlu jadi orang sempurna, cukup jadi diri sendiri yang mau terus bertumbuh. Karena pada akhirnya, orang yang percaya pada dirinya akan lebih mudah dipercaya dunia. Percayalah pada dirimu, karena langkah pertama menuju kesuksesan dimulai dari keyakinan bahwa kamu mampu.